Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Rosita dalam pembelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar tentang tema 3, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4 tentang interaksi lingkungan dan keragaman budaya di dalam masyarakat. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, silahkan untuk mendengarkan video berikut ini. Tema 3, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Keanekaragaman sosial dalam masyarakat, interaksi manusia dengan lingkungannya, muatan PKN dan IPS. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa dapat mengenal bentuk interaksi sosial. Siswa juga dapat menjelaskan berbagai bentuk keragaman yang ada di dalam masyarakat. Kemudian, siswa dapat memberikan contoh adat istiadat daerah yang merupakan bentuk interaksi antara manusia dengan lingkungan sosial dan budaya. Nah, anak-anak, silahkan untuk memperhatikan gambar berikut ini. Manusia dan masyarakat yang ada di sekitar kita tentu memiliki keragaman, baik keragaman fisik, sosial, budaya, maupun pekerjaan. Dalam masyarakat yang beragam terjadi interaksi sosial antar anggota masyarakat. Kalian juga selalu melakukan interaksi sosial kan? Di dalam pergaulan sehari-hari, kalian bermain, belajar bersama teman-teman kalian. Bermain dan belajar termasuk interaksi sosial. Nah, apakah kalian tahu apa itu interaksi sosial? Yuk, kami jelaskan berikut ini. Interaksi sosial itu adalah hubungan sosial yang dinamis yang berkaitan dengan hubungan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan individu dengan individu. Faktor terjadinya interaksi sosial disebabkan manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi dengan sendirinya dan selalu memerlukan orang lain agar dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Sifat interaksi sosial adalah saling mempengaruhi antara manusia yang berlangsung sepanjang hidupnya di dalam masyarakat. Syarat terjadinya interaksi sosial melalui dua cara. Yang pertama, terjadinya kontak sosial. Kontak sosial itu adalah hubungan manusia yang satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua, syarat terjadinya adalah terjadi komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Interaksi yang secara komunikasi yang secara langsung, contohnya kita bertemu dengan orang langsung dengan kita berbicara secara langsung. Kalau tidak langsung, kita bisa menggunakan, kalau saat ini bisa menggunakan WhatsApp, kemudian telepon, surat menyurat, atau email. Bentuk interaksi yang ada di dalam masyarakat ada dua, yaitu interaksi sosial dan interaksi manusia dengan lingkungan hidup. Nah, anak-anak, berikut ini jenis interaksi sosial, yaitu interaksi sosial antar individu, terjadinya interaksi dua orang yang saling merespon, seperti tadi yang dicontohkan oleh Bu Ita, mereka bercakap-cakap ya. Kemudian interaksi sosial antara individu dengan kelompok, contohnya guru yang sedang mengajar siswanya di kelas. Kemudian interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok, contohnya terjadi kontak antara kelompok dengan kelompok yang lain. Contohnya ketika pada saat ada pertandingan olahraga, contohnya pertandingan sepak bola, voli, atau kalian sedang melakukan pertandingan. Tujuan interaksi sosial antara lain menjalin pertemanan, dapat menyelesaikan masalah bersama, melakukan kerjasama, serta saling membantu satu sama lain. Manusia tidak hanya berinteraksi dengan manusia saja, tetapi juga berhubungan dengan lingkungan sekitarnya. Dan interaksi ini disebut dengan interaksi dengan lingkungan hidup.
Salah satu contoh interaksi dengan lingkungan alam adalah nelayan yang sedang mencari ikan di laut, atau petani yang sedang menanam padi. Interaksi dengan alam berlangsung secara alami. Lingkungan alam memiliki peranan penting bagi kehidupan manusia. Begitupun sebaliknya, manusia memiliki pengaruh yang besar terhadap lingkungan dalam hal pemeliharaan dan pelestarian. Lingkungan alam mencakup benda hidup dan tak hidup yang terjadi secara alamiah di bumi. Lingkungan alam terdiri atas lingkungan biotik atau benda hidup dan lingkungan abiotik atau bukan makhluk hidup. Hal ini sangat berkaitan antar komponen. Contohnya, pengaruh komponen abiotik dengan biotik adalah tanah, suhu, curah hujan yang mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh di suatu daerah. Sedangkan contoh komponen biotik dengan abiotik adalah daerah yang banyak tumbuhannya akan membuat suhu udara menjadi sejuk. Nah, anak-anak, interaksi manusia dengan alam dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu interaksi yang menyesuaikan diri dengan alam atau yang biasanya disebut dengan adaptasi. Contohnya, manusia menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan, menangkap ikan, menyesuaikan dengan keadaan cuaca, ataupun lain sebagainya. Sedangkan interaksi yang mendominasi alam, contohnya adalah usaha manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam yang menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki, yaitu melakukan hujan buatan untuk lahan kekeringan ketika kemarau panjang. Ataupun kalian bisa memberikan contoh yang lain ya. Nah, keberagaman profesi yang ada di masyarakat merupakan hal yang harus kita syukuri. Karena dengan keberagaman profesi ini mampu memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ada banyak keragaman yang ada di masyarakat, baik itu keragaman sosial, budaya, maupun adat istiadat. Berikut ini keberagaman yang ada di dalam masyarakat. Terbagi menjadi ada yang usia itu adalah anak-anak, remaja, dan dewasa ya. Kemudian jenis kelamin, antara perempuan dan laki-laki. Kemudian keberagaman pekerjaan, contohnya dokter, pedagang, guru, petani, nelayan, dan sebagainya. Kemudian ada keberagaman budaya. Keberagaman budaya yang ada di Indonesia ini banyak sekali. Contohnya adalah lagu daerah, rumah adat, tarian daerah, bahasa daerah, kebiasaan, adat istiadat, pakaian daerah, dan sebagainya. Kemudian ada juga keberagaman agama yang ada di Indonesia. Kalian pasti sudah paham ya, ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, dan Katolik. Nah, anak-anak, selain berinteraksi dengan manusia, manusia juga berinteraksi dengan lingkungan budaya. Ada banyak kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah tradisi nyale dan pasola dari Nusa Tenggara Timur. Nah, apa sih tradisi nyale dan pasola itu? Tradisinya bau nyale adalah kegiatan menangkap cacing laut. Cacing laut di daerah ini muncul setahun sekali dan digunakan oleh para nelayan untuk menangkap ikan. Setelah pulang membawa nyale atau cacing, masyarakat Sumba Barat juga melakukan perayaan sebagai wujud rasa syukur terhadap panen yang melimpah dengan melakukan tradisi pasola. Nah, tradisi pasola ini biasanya para pria menggunakan kain tenun khas daerah tersebut. Pemuda desa itu saling menombak kubu lawan dengan mengendarai kuda asal Sumba. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan bab 3, pembelajaran 3 dan 4, muatan IPS dan PKN. Nah, sekarang
Bu Ita akan memberikan tugas ya. Silakan menjawab pertanyaan yang diberikan dengan mengirimkan jawaban di kolom assignment. Ini ada 2 tugas ya. Silahkan dibaca, kemudian cari jawabannya, kemudian jawabannya dikirim. Oke anak-anak, semoga bermanfaat pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk membaca buku kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.